adik-adik. Kembali lagi di ibadah online streaming Joy Kids dengan aku, Kak Evi, ada Kak Jekdi, ada Kak Eske. Sebelumnya aku mau nanya, gimana nih kabar adik-adik di rumah? Pada sehat kan? Atau kalian boleh jawab di kolom komentar ya. Selanjutnya kita akan mulai ibadah kita dan kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah Joy Kids kami Tuhan, walaupun lewat online Tuhan, biar kiranya Tuhan berkati adik-adik kami Tuhan yang ada di rumah, berikan hati adik-adik kami Tuhan untuk kami boleh Tuhan menyembah dan memuji nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah adik-adik, tema minggu ini adalah menjadi seperti Kristus. Nah, kalau misalnya kita mau menjadi seperti Kristus, kita harus tinggal di dalam Kristus. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan bertumbuh. Lagi kak. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Amin. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pasti apa? Amin. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cintakan, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Pastilah kau akan berubah. Pastilah kau akan berubah. Yuk adik-adik, kita lanjut lagu kedua, lagu Kasih, karena kasih itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A
adik-adik kita masuk ke dalam penyembahan kita akan nyanyi Ku Mau Seperti-Mu Yesus. Shalom adik-adik. Nah, tadi kita sudah memuji dan menyembah nama Tuhan. Nah, sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita melipat tangan, menutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan menyembah nama Tuhan. Kalau sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau sertai hati kami agar kami dapat memahami isi firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke. Nah, adik-adik, tema hari ini tentang menjadi seperti Kristus. Nah, bacaannya ada di Matius 5 ayat 48. Kakak bacakan. Begini firman Tuhan. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, adik-adik, Tuhan bilang apa? Kita harus menjadi sempurna. Nah, pertanyaannya adik-adik, apa sih sempurna itu? Ada yang tahu? Coba tulis di kolom komentar. Nah, adik-adik, sempurna itu artinya itu tidak bercacat, nggak ada kesalahan, nggak ada namanya noda. Sama seperti kalau misalnya kita lagi ngerjain ulangan, kita dapat 100, itu artinya nilai kita sempurna. Kita nggak ngelakuin kesalahan di dalamnya. Atau misalnya kita bikin suatu prakarya, atau kita misalnya bikin perahu lipat lah. Kalau misalnya kita lihat, wah perahunya nih dilipatnya bagus, kanan kirinya sama, terus nggak kena air, nggak ada lecek,
itu kita bisa bilang kalau karya kita sempurna, yaitu nggak ada salahnya, nggak ada cacatnya. Nah, adik-adik, kita dituntut untuk menjadi sempurna. Kenapa sih kita dituntut menjadi sempurna? Sama seperti Allah kita di surga yang adalah sempurna. Nah, ayo kita buka di Kejadian 1 ayat 27. Begini firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah adik-adik, kalau misalnya kalian gambar gajah nih, kira-kira yang hasil gambarannya apa? Gajah kan? Atau misalnya kalian gambar jerapah, hasilnya juga pasti jerapah kan? Gak mungkin kita bikin singa jadinya kucing. Nah adik-adik, Tuhan menciptakan gambar kita itu serupa dengan gambarannya Tuhan. Nah berarti kalau kita digambar sesuai dengan gambar Tuhan, harusnya kita juga bisa sempurna sama seperti Tuhan kita sempurna. Tapi kenapa kok kayaknya susah banget ya Kak? Ini aku tuh pasti tergoda gitu untuk mencontek, aku tergoda untuk ngisengin temanku. Nah adik-adik, jadi waktu manusia berdosa untuk pertama kali, gambarnya ini rusak. Jadi seakan-akan Tuhan udah bikin gambar yang bagus buat kita. Tiba-tiba ada iblis coret-coret gambarnya, kita dikasih gambar kumis, gambar apa, kira-kira gambarnya kayak gitu, rusak gambarannya. Jadi kita tuh cenderung berbuat kesalahan. Nah adik-adik, tapi apakah bisa kita menjadi sempurna? Nah adik-adik, jawabannya adalah balik lagi ke Matius 5 ayat 4. Karena itu haruslah kamu sempurna. Yang ditulis haruslah kamu sempurna, bukan karena itu kalau bisa ya kamu sempurna, atau di ayatnya nggak ditulis karena itu kalau bisa, atau ya kalau mampulah kamu sempurna. Enggak, karena itu haruslah kamu sempurna. Tandanya apa? Ya kita harus menjadi sempurna, kita harus meneladani karakter Kristus. Gimana caranya? Ya Tuhan Yesus sudah pernah loh datang ke bumi, datang ke dunia untuk hidup bersama dengan manusia. Di situ Tuhan merasakan yang namanya sedih, Tuhan merasakan yang namanya marah, Tuhan merasakan yang namanya lapar, Tuhan merasakan yang namanya marah. Udah tadi marah, udah ya. Nah, selain itu di dunia juga Yesus juga pernah dicobai oleh iblis. Tapi apa adik-adik? Apakah Yesus akhirnya tergoda oleh godaan iblis? Enggak juga. Tuhan sudah memberikan contoh semasa hidupnya, dari sejak awal dia lahir sampai akhirnya Yesus naik ke atas surga, sudah tercatat semua di Alkitab. Nah, kita hanya perlu rajin-rajin membaca Alkitab, di mana di Alkitab itu tertulis semua yang pernah dilakukan oleh Yesus semasa dia hidup. Nah, apakah membaca Alkitab cukup? Enggak juga. Kita harus merenungkannya siang dan malam. Juga kita ke gereja untuk mendapatkan petunjuk dari kakak-kakak sekolah minggu yang akan mengajarkan kita bagaimana cara kita membaca Alkitab dan mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Percuma kalau kita baca doang tapi kita nggak ngelakuin. Sama aja kayak kita cuma bisa teori tapi kita nggak bisa praktek. Itu akhirnya nggak akan memberkati orang-orang di sekitar kita. Ujungnya cuma ngomongnya doang yang baik tapi nggak dilakuin, percuma. Gitu ya. Jadi adik-adik, kita harus selalu mempraktekkan firman Tuhan. Nah, tapi apakah kita harus langsung bisa? Enggak juga, karena menjadi sempurna itu sulit teman-teman. Kita tuh pasti akan selalu ada di dalam suatu situasi di mana kita tergoda untuk melakukan sebuah kesalahan. Misal, ketika kita sedang ulangan, terus ulangan susah nih, aku padahal udah belajar. Nanti kalau misalnya aku nilai jelek, aku bakal dimarahin mama. Apa aku nyontek aja ya? Terus kalian lihat, temanku nyontek juga nih. Boleh dong aku nyontek. Nah, itu sudah tergoda untuk melakukan kesalahan atau tergoda untuk melakukan sebuah dosa. Atau kita ngeliat nih, temanku asik banget nih pada ngambil-ngambil, pada nyolot di tembok misalnya. Aku juga gitu. Nah, hal-hal seperti itu pasti kita akan lihat dalam kehidupan kita, bahkan kita mungkin akan menjadi bagian dalam perbuatan itu. Tapi adik-adik, yang perlu kita lakukan adalah kita meminta juga pertolongan Tuhan agar ketika itu terjadi kita bisa tahan dan kita bisa mengikuti
teladan dari Kristus. Jadi adik-adik, haruslah kalian sempurna sama seperti Bapa kita di surga yang adalah sempurna. Oke, demikian firman Tuhan pada minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami sepanjang ibadah Joy Kids online hari ini Tuhan. Kalau sekarang kami juga telah mendengar firman-Mu Tuhan, ajarilah kami agar kami dapat menjadi seperti-Mu Tuhan. Kiranya Engkau lindungi kami selama seminggu ke depan agar apa yang kami lakukan dapat menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kami dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah adik-adik, sampai jumpa minggu depan. God bless you. Halo adik-adik Joy Kids, semua kakak pembina Joy Kids mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik Joy Kids yang berulang tahun di minggu ini.